Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ferry Febrianto dari instansi RSUD Walet akan mempresentasikan rencana aksi perubahan laporan orientasi P3K Tenaga Kesehatan Kabupaten Cirebon yang berjudul Optimalisasi Kebutuhan Dasar pada Pasien Stroke di Ruang Teratai RSUD Walet. Latar belakang aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu instansi bidang kerja ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah di lingkungan rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Keperawatan sebagai salah satu bentuk pelayanan profesional merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya kesehatan secara keseluruhan. Pelayanan keperawatan merupakan salah satu penentu baik dan buruknya mutu dan citra rumah sakit. Oleh karenanya, kualitas pelayanan keperawatan perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara optimal. Untuk mewujudkan pelayanan keperawatan yang berkualitas yang sesuai dengan visi dan misi rumah sakit, diperlukan suatu proses manajemen keperawatan, yaitu suatu pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, salah satunya pada pasien stroke. Penulis menjalankan tugas di RSUD Walet Ruang Teratai yang merupakan ruang rawat inap bagi pasien stroke sebagai perawat pelaksana. Oleh sebab itu, penulis membuat rencana perubahan untuk melakukan optimalisasi kebutuhan dasar pada pasien stroke. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di RSUD Walet. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024 dengan metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom dengan jadwal terlampir. Dan dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa angkatan. Angkatan pertama sampai dengan angkatan 13. Dan saya di bagian angkatan 9 RSUD Walet dilaksanakan secara daring. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya,
sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi 1. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Visi dan misi RSUD Walet. Visi RSUD Walet menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi RSUD Walet menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan atau Iptek-Dokes yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, tupoksi P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Oleh karena itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain yaitu 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang diatur jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan terampil. Sementara jabatan fungsional keterampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Selanjutnya yaitu membahas mengenai hasil kerja P3K, yaitu matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Bagian ini akan berisi matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak
yang mencakup berbagai tugas, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan. Adapun kegiatan yang pertama yaitu memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif serta mempertimbangkan kebutuhan biopsikososial, kultural, dan spiritual. Tujuan kinerja dari kegiatan tersebut membantu individu dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Indikator pencapaiannya terlaksananya pemberian asuhan keperawatan yang optimal untuk waktu perolehan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tahun 2029. Kegiatan yang kedua, memberikan dan memenuhi kebutuhan dasar pasien, yaitu personal hygiene, kebutuhan nutrisi, dan obat-obatan sesuai anjuran dokter. Tujuan kinerja kegiatan tersebut memelihara kebersihan diri, meningkatkan derajat kesehatan pasien sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit dan komplikasi pada pasien stroke. Indikator pencapaiannya, pasien tampak bersih dan rapi dan terhindar dari tanda gejala infeksi. Untuk waktu perolehannya pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tahun 2029. Untuk kegiatan yang ketiga, memenuhi kebutuhan nutrisi pasien melalui pemberian makan melalui selang NGT. Tujuan kinerja dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan nutrisi enteral dan pemberian melalui oral tidak maksimal serta untuk mencegah terjadinya aspirasi. Indikator pencapaian terpenuhinya nutrisi pasien dan tidak terjadi aspirasi atau makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Waktu perolehan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tahun 2029. Kegiatan yang keempat, melatih kesehatan otak. Tujuan kinerja dari kegiatan tersebut adalah memberikan informasi hari, waktu, serta mengingat nama. Indikator pencapaian, pasien mampu mengenali dirinya sendiri, tempat, dan waktu. Waktu perolehan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tahun 2029. Kegiatan selanjutnya, merubah posisi tidur setiap 2 jam pada pasien total care. Tujuan kinerja dari kegiatan tersebut yaitu mencegah terjadinya dekubitus atau luka akibat sirah baring yang lama. Indikator pencapaiannya, tidak ada luka dekubitus. Waktu perolehan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tahun 2029. Kegiatan selanjutnya memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga pasien tentang pola hidup sehat dan tata cara cuci tangan yang benar. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat, dari pentingnya cuci tangan yang tepat sebagai langkah preventif terhadap pencegahan penyakit. Indikator pencapaiannya yaitu peningkatan pengetahuan pola hidup sehat dan keterampilan mencuci tangan. Untuk waktu perolehannya pada 1 Maret 2024 sampai dengan tahun 2029. Untuk kegiatan yang terakhir, melatih ROM atau Range of Motion. Dari tujuan kinerja tersebut, memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, mengurangi rasa nyeri dan mengembalikan kemampuan pasien menggerakkan otot serta menjalankan peredaran darah. Indikator pencapaiannya, tidak terjadi kekakuan atau kontraktur pada pasien dan dapat menggerakkan kembali sendi yang lemah. Untuk waktu perolehannya pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tahun 2029. Berikut ini beberapa kegiatan rencana hasil kerja P3K dengan melaksanakan asuhan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pada pasien stroke di ruang rawat inap teratai Rumah Sakit Umum Daerah Walet.
Dari laporan kegiatan tersebut dapat diambil kesimpulan pelaksanaan orientasi P3K yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024 adalah orientasi pengenalan nilai dan etika instansi di lingkungan Kabupaten Cirebon dengan mempelajari materi-materi orientasi secara mandiri. Adapun materi yang didapat pada agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara untuk mengenal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda yang kedua, nilai-nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk agenda yang ketiga, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Setelah mempelajari materi, peserta orientasi diperkenalkan dengan tatap muka bela negara yang dilakukan selama 1 hari. Peserta dilatih kedisiplinan sampai pengenalan api bela negara. Kegiatan orientasi P3K selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024. Kegiatan ini dilakukan secara sinkronus menggunakan Google Meet dan asinkronus pada Google Classroom yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Penugasan terakhir orientasi penyusunan laporan yang berisi latar belakang, menjelaskan alasan mengapa orientasi P3K ini dilaksanakan, nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon, nilai dan etika OPD, dan rencana hasil kerja P3K. Dengan melaksanakan optimalisasi kebutuhan dasar pada pasien stroke di ruang rawat inap rantai Rumah Sakit Umum Daerah Walet, kebutuhan dasar pasien stroke dapat terpenuhi secara optimal serta dapat mencegah terjadinya stroke. Adapun sarannya, diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon dan Dinas Kesehatan dalam memajukan dan mencapai tujuan dari ASN P3K. Demikian presentasi laporan orientasi P3K yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.